Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kuliah kita hari ini untuk menjelaskan teks yang telah saya sampaikan sebelumnya, yang saya minta untuk diterjemahkan. Karena saya lihat ada beberapa yang terjadi kekeliruan dalam menerjemahkan, maka kali ini saya akan membacakan dan menerjemahkan dan menjelaskan. Semoga nanti ini menjadi bahan diskusi kita pada hari ini. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Hukmu man yadda'il islama lafzan wa huwa munaqidun lil islami ma'nan. Hukum orang yang mengaku Islam secara lafaz tapi dia bertentangan dengan Islam secara makna. Ini pembahasan di sini adalah tentang orang yang mengaku Islam secara lafaz tetapi secara makna dia telah mengingkari. Artinya ada orang nanti dengan macam-macam akan dijelaskan ke bawah bahwa ada model orang yang mengaku Islam tapi sesungguhnya yang diperintahkan oleh Islam dia sudah tidak kerjakan. Hunaka tawaifun adidah. Hunaka tawaifun adidatun kadzabat al-islama ma'nan. Ada kelompok, jadi tawaif itu adalah kelompok. Hunaka kita artikan ada. Hunaka tawaifun adidatun. Ada tawaif, kelompok-kelompok. Taifah kan satu kelompok, tawaif adalah kelompok-kelompok. Hunaka tawaifun adidatun. Ada banyak kelompok. Kadzabat al-islama. Yang kelompok itu mereka mendustakan Islam. Makna, secara makna. Walau intamu lil islami, walaupun mereka itu tumbuh dalam keadaan Islam, orang tua Islam, kakek nenek Islam, dia tumbuh dalam keadaan Islam. Biqaulihim asyhadataini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mereka itu mengucapkan dua kalimat syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku mengetahui, aku meyakini dan aku mengakui dengan lidahku bahwa yang benar, yang disembah dengan benar hanyalah Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Nabi dan utusan Allah. Dia mengakui itu. Wasallu wasamu. Mereka juga salat, mereka juga puasa. Li'annahum naqadu syahadataini. Kenapa mereka disebut dengan secara makna mereka tidak Islam lagi? Li'annahum naqadu syahadataini. Karena syahadat pada diri mereka telah gugur syahadat. Bi'tiqadi ma yunafihima. Karena ada i'tiqad, ada keyakinan yang bertentangan dengan yang dia sebutkan tadi. Dia mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, atau dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi keyakinan dia telah bertolak belakang dengan yang perbuatan atau keyakinan mereka telah bertolak belakang dengan itu. Fa innahum kharaju minat tauhid. Maka mereka semua ini telah keluar dari agama tauhid. Apa arti tauhid? Ifradul qadim minal muhdats, kalau kata Imam Junaid al-Baghdadi. At-tauhid ifradul qadim minal muhdats. Tauhid artinya adalah mensucikan Allah yang tidak serupa dengan makhluk. Mensucikan Allah dari keserupaan dengan yang muhdats. Yang muhdats itu adalah sesuatu yang ada awalan. Jadi mensucikan Allah dari keserupaan dengan makhluknya, itulah yang namanya tauhid. Jadi mereka telah keluar dari tauhid bi'ibadatihim bighairillah, dengan ibadah mereka dengan ibadah selain Allah. Fahum kufar, mereka itu telah keluar dari Islam, sudah jadi kafir karena dia beribadah kepada selain Allah. Laisu muslimina, mereka sudah tidak Islam lagi. Kalladzina ya'taqiduna uluhiyata Ali bin Abi Thalib. Ada orang yang mengakui ketuhanan Ali bin Abi Thalib. Ada orang mengakui ketuhanan Ali ibn Thalib, kelompok yang oleh Sayyidina Ali dulu dibakar mereka karena telah menyembah beliau. Beliau bukan senang untuk disembah karena menyembah manusia itu adalah kemurtadan. Mereka mengaku Islam. Inilah yang dimaksud
mengaku Islam secara lafaz, tapi dia telah keluar dari Islam secara makna. Dengan dia meyakini dengan akidah-akidah yang salah, menyembah seperti kelompok yang mengakui ketuhanan Ali bin Abi Thalib. Awil Khadari, ada juga yang mengaku ketuhanan Khadir. Au Al-Hakim bi Amrillah, ini nama orang. Al-Hakim bi Amrillah ini adalah nama orang. Wa ghairihim, dan selain kelompok-kelompok lainnya. Selain kelompok itu, ada kelompok Hakim bi Amrillah, ada kelompok yang mengakui Ali bin Abi Thalib sebagai Tuhan, dan selain kelompok ini. Au bima fi hukmi dzalika minal qawli wal fi'li, atau bima fi hukmi dzalika, atau yang serupa dengannya, yang hukum dengannya itu minal qawli wal fi'li, baik itu perkataan atau itu perkataan. Dia meyakini baik itu perkataan ataupun perbuatan. Baik itu perkataan ataupun perbuatan. Kalaupun dia meyakini bahwa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kalau itu dia yakini, dia perkataan harus dijaga. Jangan sampai dia meyakini asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, lalu dia nggak tahu makna syahadat, bahwa aku mengetahui, aku meyakini dan aku mengakui dengan lidahku bahwa yang disembah satu-satunya dengan benar, tidak ada yang disembah dengan benar kecuali hanya Allah. Ataupun dengan perbuatan, ada orang yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, jadi dia bilang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia berkata, misalkan kalau dalam perkataan Nabi Muhammad itu menikah karena nafsu, dikatakan ini telah menyebabkan kalimat syahadat telah rontok dari hati dia. Itu. Wal fi'li, dan perbuatan, dia mengaku bersyahadat, tapi dia melempar Al-Quran misalkan. Walaupun dia bilang saya masih Islam, saya lempar itu Al-Quran bukan maksud untuk melecehkan katanya, tapi dengan perbuatannya telah menyebabkan dia keluar dari Islam. Ataupun ada orang berkata bahwa dia sudah keluar dari agama Islam, lalu ketika dibilang jangan katakan itu, dibilang saya hanya bercanda misalkan, itu juga dia sudah keluar dari Islam. Nah, karena kenapa? Karena perkataan yang menggugurkan syahadat dia. Jadi kesimpulan di sini bahwa sebelum kita bahas ke bawah, bahwa syahadat itu kalau tidak kita jaga tidak akan tetap ada di hati kita. Makanya tugas mukallaf adalah menetapi keislaman selama-lamanya. Tidak boleh berencana untuk keluar suatu saat. Karena kenapa? Bila berencana untuk keluar suatu saat, kufur seketika dia berencana. Maka dari itu tugas kita adalah menetapi keislaman selama-lamanya. Tidak boleh berencana untuk keluar suatu saat dari Islam, dan tidak boleh ragu-ragu akan keislaman ini. Ini tugas kita, supaya tidak terjadi secara lafaz dia mengaku Islam, tapi secara makna dia sudah tidak Islam lagi karena tidak berilmu. Benarlah sabda Rasulullah SAW bahwa di akhir zaman orang pagi beriman, sore sudah jadi kafir. Pagi beriman, sore sudah jadi kafir. Kenapa? Karena tidak mengetahui hal-hal yang dapat menyebabkan dia keluar dari Islam. Kemudian paragraf berikutnya, wa hukmu may yajhadu asyhadataini at-takfiru qat'an. Dan hukum orang yang mengingkari syahadat, dua kalimat syahadat, maka dia kafir secara pasti. Wa ma'wahu jahannamu khalidan fiha abada. Dan tempat dia kelak adalah di Jahannam dan kekal selama-lamanya. Dia kekal selama-lamanya. La yanqati'u fil akhirati anhul azab. Tidak akan pernah terhenti sedikit pun di akhirat azab. Azab diberikan kepada dia, tidak akan pernah berhenti kalau dia kafir. Tapi kalau orang mukmin tentu ada kesempatan dia masuk ke dalam surga. Mukmin pelaku dosa. Ilama la nihayata lahu, sampai di azab tidak ada penghabisan. Ilama la nihayata lahu, sampai tidak ada penghabisan. Wa ma huwa bi kharijin minan nar, dan dia tidak akan pernah keluar dari Islam. Astagfirullahaladzim. Dan dia tidak akan pernah keluar dari neraka. Tidak akan pernah keluar dia dari neraka. Wa man adda a'zama huquqillahi bi tauhidihi ta'ala ay bi tarkil isyraki bihi syai'a wa tasdiqi rasulihi sallallahu alaihi wa tasdiqi rasulihi sallallahu alaihi wasallam la yakhludu
fi nari jahannama khuludan abadiyan. Sementara orang yang melaksanakan a'zam hukukillah, apa itu a'zam hukukillah? Hak Allah yang paling agung, yaitu bitauhidihi, dengan mentauhidkan Allah, ay tarkil isyraki, artinya meninggalkan syirik. Syirik itu menyekutukan Allah, menyamakan Allah dengan makhluk, mengatakan Allah itu diliputi oleh tempat dan masa, ini adalah syirik. Mengatakan Allah itu bertangan, berkaki, ini syirik. Jadi barang siapa yang telah melaksanakan hak Allah yang paling agung pada manusia, yaitu mentauhidkannya, artinya meninggalkan syirik kepada Allah, tidak mengatakan Allah di arasy, tidak mengatakan Allah di langit, tidak menggunakan Allah naik turun, ini bertauhid. Wa tasdiqu bi rasulihi, lalu membenarkan tentang kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membenarkan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yakhludu fi nari jahannam. Dia tidak akan kekal di dalam neraka. Khuludan abadiyan, tidak akan kekal selama-lamanya dalam neraka. Wa in dakhalaha bi ma'asihi wa ma'alihi fi nihayati ala ayyi halin kana al-khuruju minan nari wa dukhulul jannati ba'da ayyakuna qad nala al-iqaba allazi yastahiqqu in lam ya'fullahu anhu. Nah, barang siapa yang telah melaksanakan tadi hak Allah yang paling agung, yaitu mentauhidkannya, lalu mengakui kebenarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan kekal dalam neraka. Walaupun dia itu wa in dakhalaha bi ma'asihi, walaupun dia harus masuk neraka karena maksiatnya yang dia lakukan di dunia ini, maka pada akhirnya ala ayyi halin kanal khuruju minan nari, maka dia tetap akan keluar dari neraka. Artinya apa? Orang kalau benar iman, dia tidak pernah menyekutukan Allah, dia melaksanakan mentauhidkan Allah, tidak pernah mensekutukan Allah dengan makhluknya. Orang seperti ini kemudian dia mengakui nabi tentang Nabi Muhammad, dia akui, tidak pernah dia menyimpang dari itu. Maka kalaupun dia harus masuk neraka karena dosa-dosanya ketika di dunia, tapi dia masih masuk ke dalam surga, kekalnya adalah di surga. Beda dengan orang yang salah akidah tadi. Jadi setelah dia masuk neraka lalu dibakar sejumlah dosanya dia, pada akhirnya dia masuk ke dalam surga. Setelah dia mendapatkan ba'da ayyakuna qad nalal iqab, setelah dia mendapatkan dosa, balasan dari dosa-dosa yang dia lakukan, allazi yastahiqqu in lam ya'fullahu anhu. Apabila dosa-dosa dia itu tidak diampuni oleh Allah, maka dibakar tadi, tapi kekalnya tetap di surga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu zarratin min iman. Rawahul Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan keluar dari neraka orang yang berkata la ilaha illallah, walaupun di hatinya dan di hatinya itu ada sebiji zarrah keimanan, sekecil zarrah keimanan. Ada sekecil zarrah keimanan pada dia yakin tentang Allah, tentang Nabi, tidak pernah dia sekutukan. Nah, orang seperti ini dia akan kekal di dalam surga. Nah, akan keluar dari neraka, dia akan kekal di surga. Wa ammal ladzi qama bi tauhidihi ta'ala wajtanaba ma'asihi wa qama bi awamirihi wa yadkhulul jannata bila adzab. Adapun orang yang mentauhidkan Allah Ta'ala dan menjauhkan maksiat-maksiat dan melaksanakan semua perintah Allah, maka dia akan masuk surga tanpa azab. Haisun na'imul muqimul khalidu, di mana dia akan diberikan nikmat al-khalidu yang kekal. Bidalalatil hadis al-qudsi allazi rawahu Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dalilnya? Dalilnya adalah ada hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman,
a'dattu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Telah aku persiapkan kepada hamba-hambaku yang salih sesuatu yang tidak dilihat oleh mata, sesuatu yang tidak dilihat oleh mata, tidak didengar oleh telinga, tidak pernah terlintas di hati manusia. Ini telah Allah persiapkan. Ini dalilnya bahwa orang-orang bertakwa itu tidak diazab, dia mendapatkan nikmat di dalam surga. Wa qala Abu Hurairah berkata, iqra'u in syi'tum, qauluhu ta'ala, bacalah apabila kalian berkehendak, bacalah firman Allah Ta'ala, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Surah As-Sajdah. Ini rawahul Bukhari fi sahih. Abu Hurairah berkata, jika kalian berkehendak, bacalah ini. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum. Tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang disembunyikan kepada mereka, artinya dari nikmat-nikmat. Min qurrati a'yunin, sesuatu yang dapat menyejukkan mata. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Ini adalah balasan bagi orang-orang yang solih, yang melakukan ketaatan ketika dia berada di dunia. Nah, ini barangkali kuliah kita hari ini. Mohon didiskusikan dengan apa yang telah kita baca, dengan teks yang telah kita bagikan sebelumnya. Coba dikoreksi lagi, ada nggak kesalahan-kesalahan. Terima kasih. Insya Allah minggu depan kita akan berpindah ke dalam teks Al-Ijtihad wa Taqlid, teks tentang fikih. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.